Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-505 ini dengan para pemain Agung sebagai Panembahan Dwi Payana, Bimo sebagai Gajah Wengker, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Naryo sebagai Bresima, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kameswara kemudian mengangguk-angguk. Dia merasa bisa menerima apa yang diutarakan oleh Brahmana Loh Gawe, sebuah kemungkinan yang masuk akal. Dan di dalam hatinya mulai tumbuh sebuah harapan atas nasib anaknya, meski rasa resah dan gelisah itu tidak sepenuhnya hilang. Bagaimana menurut Paman? Sangat bisa diterima akal, anak mas. Aku merasa sangat sependapat dengan pendapat Kakang Brahmana Loh Gawe. Nampaknya demikianlah yang terjadi. Baiklah. Dengan demikian, semakin mantap niatku untuk pergi ke padepokan yang menyimpan teka-teki itu. Bagaimana dengan Kakang Brahmana Loh Gawe? Apakah Kakang Loh Gawe tidak berminat untuk bertemu dengan Panembahan itu? Tentu Adiwasi Bresima. Aku sangat tertarik dengan keberadaan Panembahan yang waskita itu. Akan tetapi, silakan anak Mas Kameswara dan Adiwasi Bresima mendahului. Biarlah aku akan menyusul belakangan dengan berjalan kaki.
baik Kameswara maupun Wasi Bresima tidak memaksa Brahmana Lohgawe untuk menempuh perjalanan bersama. Telah menjadi kebiasaan Brahmana Lohgawe menjajah Desa Milangkori dengan berjalan kaki sambil mengamalkan dharmanya sebagai seorang Brahmana untuk memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan di sepanjang tempat yang dilewatinya. Adalah di sebuah senja ketika matahari hampir lenyap sama sekali cahayanya karena telah bersembunyi di balik cakrawala di kaki Gunung Gangsir. Di padepokan yang bernama Dandang Kendaga, Panembahan Dwipayana berjalan perlahan ke pendopo. Beberapa orang putut, cantrik, dan abdi padepokan lainnya telah menunggu dengan takjim. Bakti kami Panembahan. Duduklah kalian semuanya. Panembahan Dwipayana yang semua rambutnya telah memutih itu kemudian duduk di atas sebuah dingklik yang sederhana, mengangguk-angguk senang melihat semua putut, para cantrik, jejanggan, dan semua abdi padepokan telah berada di pendopo menunggu siraman rohani dan wejangannya. Untuk beberapa saat lamanya, Panembahan masih belum berbicara, tetapi para yang hadir yang mengetahui kebiasaan Panembahan itu dengan sabar menunggu. Hingga kemudian, anak-anakku semuanya, untuk hari ini aku tidak akan memberikan wejangan sebagaimana biasanya. Tetapi ada hal lain yang tidak kalah menarik yang akan aku ceritakan kepada kalian semuanya. Sudah pernahkah kalian mendengar kisah calon arang? Sudah, Panembahan. Ya. Aku ingat bahwa aku pernah menugaskan kalian semuanya untuk membaca kakawin-kakawin yang ada di ruang pustaka. Dan tentunya kalian sudah membaca pula kisah mengenai sepak terjang seorang perempuan yang bernama calon arang itu. Tetapi bukan calon arang itu yang ingin aku perbincangkan dengan kalian, melainkan orang lain yang mempunyai sepak terjang yang hampir sama. Yang ini bukan sekedar peristiwa yang kalian temui di dalam kakawin yang kalian baca, namun hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nama orang yang perilakunya mirip calon arang itu adalah Warakenya, Nyai Warakenya. Nah, pernah kalian mendengar nama itu? Belum, Panembahan. Yang lain barangkali sudah ada yang pernah mendengar nama itu. Belum, Panembahan. Baiklah. Jika kalian semuanya belum pernah mendengar kisah tentang perempuan yang bernama Warakenya itu, sekarang aku akan menceritakannya. Saya, Panembahan. Saya pernah mengetahui kisah itu. Oh, benarkah demikian, Cantrik? Benar, Panembahan. Saya menemukan sebuah rontal di ruang pustaka yang bercerita tentang sepak terjang seorang perempuan di zaman Mataram. Nama perempuan itu adalah Warakenya. Rontal kakawin itu dikarang oleh seorang pujangga bernama Sangsari. Bagus. Memang kisah tentang sepak terjang Nyai Warakenya itulah yang aku maksud. Nah, sekarang dengarlah kalian semuanya. Aku akan menceritakan kisah itu. Semua yang hadir di pendopo padepokan itu segera mempersiapkan diri dengan seksama untuk mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh Panembahan Dwipayana yang mereka hormati. Sedang salah seorang cantrik yang merasa pernah membaca kakawin yang bercerita tentang Warakenya nampak bangga sekali. Dahulu kala ketika pemerintahan di tanah Jawa ini dipusatkan di sebuah negeri yang diperintah oleh para rakai. Nama negeri ini belum Kediri. Jauh sebelum ada Jenggala, juga kebesaran Raja Erlangga juga belum ada. Namanya adalah Mataram. Di zaman itulah
candi-candi yang megah dibangun, Candi Prambanan dan Candi Swambara Budura. Candi itu dibangun adalah untuk saran bagi umat dalam menghubungkan diri dengan kekuasaan Sang Maha Tunggal, penguasa dari jagat raya ini. Di saat itulah perempuan pemuja kegelapan itu hidup, seolah ia menjadi sumber gagasan bagi seorang empu terkenal di zaman kahuripan untuk merakit sebuah kisah yang kalian semuanya telah mengenal, Calon Arang. Mungkin ada sesuatu yang sebelumnya ingin kau tanyakan. Saya Panembahan. Apa yang akan kau tanyakan, Cantrik? Lebih dulu mana antara kisah Calon Arang itu dengan cerita tentang perempuan bernama Warakenya itu, Panembahan? Kau sebenarnya dapat menghitung sendiri, Cantrik. Kisah tentang Nyai Calon Arang itu ditulis di masa kebesaran Raja Airlangga. Sedang cerita tentang Warakenya berasal dari zaman Mataram. Nah, apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, aku akan melanjutkan cerita itu. Dahulu kala adalah seorang perempuan aneh, perempuan pemuja Durga yang mempunyai kelainan luar biasa. Tidak seperti manusia pada umumnya yang memiliki 2 buah mata. Perempuan itu memiliki 3 buah mata. 3 buah mata, Panembahan? Ya, 3 buah mata. Sebuah mata berada tepat di tengah-tengah keningnya. Sayang sekali. Perempuan itu bukanlah perempuan yang baik. Ia memuja Sang Batari Durga yang menyebar kegelapan. Demikianlah, di senja yang semakin temaram itu, Sang Panembahan menceritakan kisah pembuatan Candi Swambara Budura yang melibatkan keguyup rukun dan gotong royong segenap rakyat Mataram. Sebuah candi yang sangat megah, yang akan dijadikan sarana untuk menyembah dan mengagungkan kebesaran Hyang Batara Agung, Hyang Widikawasa. Semua yang hadir mendengarkan kisah itu dengan seksama. Tak ada seorang pun yang kemudian menyela cerita yang sangat menarik itu. Pujangga keraton yang bernama Pujangga Sangsari, atau yang juga disebut sebagai Maharsi Sangsari itu, menjadi gelisah. Itulah sebabnya Sang Maharsi itu kemudian juga menjatuhkan sebuah kutukan untuk lahir kembali ke dunia ini, untuk menjaga kelanggengan Candi Swambara Budura. Anak-anakku, demikianlah kisah tentang Candi Swambara Budura itu. Akan tetapi Bapak Panembahan, bukankah cerita itu belum rampung? Iya, rasanya cerita itu belum rampung. Aku belum merasakan adanya akhir cerita yang sesuai dari kisah itu. Mestinya Sang Panembahan melanjutkan cerita itu sampai baik Warakenya maupun Pujangga Maharsi Sangsari itu menitis kembali ke dunia ini. Bukankah demikian, teman-teman? Benar. Rasanya cerita itu belum rampung, Bapak. Iya, aku sependapat. Cerita itu belum rampung. Tentu masih ada kelanjutannya. Bukankah masih ada kelanjutannya, Sang Panembahan? Mohon dilanjutkan, Panembahan. Baiklah, anak-anakku semuanya. Cerita itu memang belum rampung. Kelanjutan cerita itu adalah mestinya Sang Maharsi itu menitis kembali di dunia ini. Sebagaimana perempuan jahat bernama Warakenya itu juga menitis kembali. Nah, ketahuilah anak-anakku, bahwa kelanjutan dari kisah yang baru saja aku ceritakan kepada kalian semuanya itu nampaknya akan melibatkan kita semuanya. Di saat inilah, di zamanmu, di zaman kita semuanya, baik warga Kenya maupun Pujangga Sang Maharsi Sangsari itu telah lahir kembali ke dunia ini. Raut wajah segenap putut, para cantrik dan jejanggan, serta para abdi padepokan yang mendengar cerita itu serentak berubah. Rona wajah mereka semakin dipenuhi oleh rasa penasaran. Panembahan kemudian berdiri dari tempat duduknya, dan sambil berdiri itulah Panembahan kembali melanjutkan ceritanya. Anak-anakku, jika kalian pernah mendengar
Paru-paru ini muncul seorang perempuan yang sepak terjangnya ngekirisi. Perempuan yang memiliki mata di keningnya, maka orang itulah titisan dari Warakenya, yang lahir kembali dengan tujuan untuk menghancurkan Candi Swambara Putura. Namun niatnya itu terbentur pada lahirnya seorang bayi aneh, yang ternyata bayi itu adalah titisan dari Maharsi Sangsari, anak-anakku. Aku minta kepada kalian, anak-anakku, untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena menurut perhitunganku, tidak akan terlampau lama lagi. Mungkin besok, mungkin lusa, atau entah kapan, perempuan bermata 3 itu akan datang kemari. Untuk apa, Bapak Panembahan? Karena perempuan itu menduga bayi titisan Maharsi Sangsari itu berada di sini. Atau mungkin ia menganggap aku mengetahui di mana bayi itu berada. Di samping itu, anak-anakku, padepokan ini juga akan kedatangan tamu yang di mataku adalah tamu yang penting. Ia bernama Kameswara, dan seorang temannya bernama Wasi Bresima. Kalau mereka berdua itu telah datang, aku minta kepada kalian untuk menerima kehadirannya dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku, cerita mengenai perempuan bermata 3 itu aku akhiri di sini dulu. Kelak tentu kalian akan mengetahui sendiri bagaimana kelanjutan dari kisah itu, karena kalian akan terlibat pula di dalamnya. Nah, sekarang aku akan kembali lagi ke Sanggar Pamujan untuk menembah kepada Yang Batara Agung dan berdoa. Semoga kedamaian, ketentraman, dan ketenangan selalu memayungi jagat raya ini. Rahayu. Rahayu. Putut Gajah Wengker. Saya Panembahan. Aku akan berada di dalam Sanggar Pamujan untuk 2-3 hari lamanya. Wakili aku untuk menyongsong kedatangan anak Mas Kameswara serta seorang wasi dari Panarukan bernama Bresima. Akan saya laksanakan sebaik-baiknya, Panembahan. Aku percayakan keselamatan dan ketentraman padepokan ini padamu, Putut Gajah Wengker. Pimpin para putut yang lain serta para cantrik dan para abdi padepokan. Baik, Panembahan. Waktu terus beranjak merambat menghantarkan padepokan yang aman, tenang, dan damai itu menuju ke arah datangnya pagi berikutnya. Dan di saat itulah tidak jauh dari padepokan 2 ekor kuda berderap dan kemudian berhenti. Paman tahu apakah nama gunung itu? Gunung Gangser, anak Mas. Benar, Paman. Dan kita berada di arah barat dari gunung itu. Nampaknya itulah yang bernama Padepokan Dandang Kendaga itu. Dari arah timur nampak seekor kuda yang berwarna putih bersih melaju dengan kencang membawa penunggangnya. Kuda itu mengingatkan Kameswara pada Ken Arok yang pernah mengobrak-abrik Tumapel maupun Kediri dengan ulahnya merampok orang-orang kaya dengan ciri berkuda putih dan berjubah putih. Kameswara kemudian memperlambat kudanya ketika tiba-tiba penunggang kuda dari arah depan itu memberikan isyarat untuk berhenti. Selamat datang, Kisanak. Apakah Kisanak yang bernama Kameswara? Benar, ya benar. Oh, aneh sekali. Ternyata orang itu telah mengetahui namaku. Sebentar. Dan yang satu lagi ini adalah sang wasi yang terkenal, Wasi Bresima dari Panarukan. Wah, bukan main. Benar, Kisanak. Namaku memang Bresima. Ya, bahwa aku berasal dari Panarukan itu juga tidak salah. Tetapi sebaliknya dengan kami berdua yang tidak tahu siapa Kisanak dan dengan cara bagaimana Kisanak bisa mengetahui jati diri kami berdua. Namaku Gajah Wengker.
Aku hanyalah seorang putut yang mengabdi dan ngangsu kawruh kepada Panembahan Dwipayana. Apa yang aku ketahui tentang Kisanak berdua adalah atas petunjuk dari Sang Panembahan. Bukan main, sedemikian luas kitanya Sang Panembahan Dwipayana yang langsung bisa mengetahui jati diri kami berdua. Jika demikian, mari Kisanak berdua. Aku kebetulan memang mendapat tugas untuk menjemput kehadiran Kisanak berdua. Baiklah kalau begitu. Butut Gajah Wengker telah berputar dan berkuda di depan. Dada Kamaswara kian mempuncah melihat kenyataan yang kian aneh di padepokan itu. Kamaswara menoleh kepada Wasi Bresima dan bagaikan berbicara melalui tatapan mata. Seperti sepakat, Kamaswara dan Bresima saling mengangguk. Nampaknya aku masih boleh berharap bahwa anakku masih hidup. Apapun yang menjadi latar belakangnya, kelihatannya orang yang menculik anakku itu tidak bermaksud buruk. Silahkan Kisanak berdua untuk beristirahat barang sejenak di pondok ini, sambil menunggu Panembahan selesai dalam memuja semadi. Terima kasih Kisanak. Nanti akan ada cantrik yang melayani Kisanak berdua. Jika Kisanak berkeinginan untuk mandi di belakang, di sana terdapat pakiwan. Namun mungkin Kisanak akan lebih merasa segar jika mandi di telaga yang terletak tidak jauh dari sini. Arahnya di sana, di sebelah barat. Nah, jika Kisanak berdua menghendaki, maka akan aku panggilkan seorang cantrik untuk mengantarkan Kisanak. Banyak terima kasih Ki Putut. Tawaran itu kami terima dengan rasa sukacita. Baiklah, aku akan memanggil seorang cantrik. Sebuah padepokan yang aneh, Paman. Tidakkah Paman merasakan demikian? Bukan hanya aneh, anakku, akan tetapi menyimpan berbagai pertanyaan di dalam hati. Rasa-rasanya aku tidak sabar untuk segera bertemu dengan Panembahan itu. Putut Gajah Wengker mengatakan bahwa Sang Panembahan masih bersemadi. Kita harus menunggu Sang Panembahan wudar dari semadinya. Benarkah anakku berada di sini, di dalam perlindungan Panembahan itu? Lalu siapakah Panembahan yang nampaknya telah siap menghadapi apapun yang akan dilakukan oleh Uma Durga para bandari itu? Semoga semua pertanyaan itu akan segera terjawab, Anak Mas. Lihat Paman, cantrik yang dijanjikan itu telah datang. Selamat pagi Kisanak berdua. Selamat pagi Kisanak. Namaku Cantrik Dawuk. Aku mendapat tugas dari Panembahan untuk melayani segala kebutuhan Kisanak berdua selama berada di padepokan ini. Apakah benar Kisanak berdua menghendaki untuk mandi di telaga? Aduh, kami merasa bagaikan dimanjakan Ki Cantrik Dawuk. Sebenarnya kami bisa ke telaga sendiri tanpa merepotkan Ki Cantrik. Silahkan jika Kisanak bermaksud pergi ke telaga sendiri. Akan tetapi sebelumnya pakaian 2 perangkat ini mohon diterima terlebih dahulu Kisanak. Barangkali Kisanak berdua memerlukannya. Menurut Sang Panembahan, 2 perangkat pakaian ini ukurannya pas untuk Kisanak berdua. Wah, bahkan untuk urusan pakaian pun Sang Panembahan mengetahui. Sang Panembahan berharap pakaian ini yang telah disiapkan beberapa hari yang lalu dengan membeli di pasar akan sesuai dengan ukuran Kisanak berdua. Baiklah Ki Cantrik Dawuk, 2 perangkat pakaian ini kami terima dengan senang hati, disertai ucapan terima kasih yang tiada terkira. Akan aku sampaikan kelak jika Panembahan telah wudar dari semadinya. Ya, rasa terima kasih serupa dariku Ki Cantrik. Tetapi kalau boleh aku mengetahui, kira-kira waktu apakah nanti Sang Panembahan akan wudar dari semadinya? Sang Panembahan melakukan semadi untuk jangka waktu yang tidak tentu Kisanak. Ada kalanya sehari wudar, ada kalanya hingga beberapa hari Sang Panembahan bersemadi baru wudar. Kalau begitu, kapankah kira-kira Sang Panembahan akan wudar dari semadinya? Semalam Sang Panembahan baru memulai bersemadi. Mungkin siang ini. Tetapi mungkin juga hari besok baru akan wudar. Baiklah Ki Cantrik. Sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih atas pemberian 2 perangkat pakaian ini. Nampaknya Sang Panembahan mengetahui bahwa pakaian yang aku miliki adalah pakaian yang sudah tidak pantas untuk dipakai. Aku kira tidak demikian Kisanak. Menurut Ki Putut Gajah Wengker, Sang Panembahan jauh-jauh memang telah meramalkan
akan kehadiran Kisanak berdua. Jika demikian, sang Panembahan adalah benar-benar Panembahan yang linui, yang memiliki ketajaman mata hati yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tinggal Kamaswara dan Wasi Presima yang kemudian berada di gandok khusus yang disediakan untuk beristirahat tamu itu. Kamaswara kemudian menjajal pakaian pemberian Panembahan Dwipayana. Demikian juga dengan Wasi Presima. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.